Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, pada video yang ke-6 yang lalu telah kami sampaikan tuntunan dan tata cara mensolati jenazah. Insya Allah pada video yang ke-7 ini akan kami sampaikan tuntunan dan tata cara memandikan jenazah. Apa yang akan kami sampaikan ini adalah berdasarkan apa yang kita baca dari kitab At-Taqriratus Sadidah karya Al-Habib Asy-Syaikh Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf. Para pemirsa yang berbahagia, insya Allah nanti setelah apa yang kami sampaikan ini nanti akan dipraktekkan oleh menantu kami, Muhammad Rifki Ridho LCMH. Sehingga mudah-mudahan nanti penjelasan yang kami sampaikan ini nanti akan lebih jelas setelah kemudian nanti kita saksikan praktek memandikan jenazah dengan boneka. Para pemirsa, bahwa di dalam memandikan jenazah ada dua kategori. Yang pertama kategori minimalis, yang kedua kategori maksimalis. Ini istilah kami saja, para pemirsa. Yang pertama kategori minimalis adalah memandikan jenazah dengan membasuh seluruh tubuh mayit. Tentunya dengan air suci yang mensucikan. Bisa juga barangkali dengan cara disemprot dengan selang ke seluruh tubuh atau diguyur dengan gayung ke seluruh tubuh. Nah, itulah cara memandikan kategori minimalis. Kemudian cara kategori maksimalis atau yang lebih sempurna adalah memandikan jenazah dengan beberapa tahapan-tahapan. Nah, nanti akan dijelaskan melalui praktek pemandian jenazah dengan boneka. Yang pertama, mayit diletakkan pada papan pemandian yang baik. Yang baik itu antara lain adalah berlubang. Sehingga ketika air itu untuk memandikan jenazah tidak kembali mengenai jasad si mayit. Lalu yang kedua, jasad si mayit diterlentangkan. Telapak kakinya menghadap ke kiblat. Nah, nanti akan lebih jelas kalau melihat praktek langsung nanti di tempat nanti. Kemudian yang ketiga, dimandikan dalam suasana yang sunyi, tidak dalam suasana yang hiruk pikuk. Kemudian selanjutnya adalah dimandikan dalam ruangan yang tertutup, kanan kiri bahkan pakai atap. Nah, itu lebih baik. Nah, itulah beberapa hal yang berkaitan dengan persiapan untuk memandikan jenazah. Para pemirsa, perlu saya sampaikan siapa saja yang boleh memandikan jenazah. Kalau itu jenazahnya pria, maka sesungguhnya seluruh muslim pria itu boleh memandikannya. Tetapi yang paling utama adalah kerabat dekatnya. Misalnya ayahnya, putra-putra kandungnya, saudara-saudara laki-laki. Ini yang untuk jenazah pria. Kalau dia sudah punya istri, istrinya boleh ikut memandikannya. Sekarang kalau jenazah perempuan, maka sesungguhnya seluruh perempuan muslimah ini boleh memandikannya. Tetapi yang lebih utama adalah para kerabatnya. Misalnya ibunya, putri-putrinya,
saudara perempuannya. Ya, saudara dalam hal ini adalah saudara kandung ya. Dan kalau dia sudah punya suami, maka suami boleh memandikannya. Para pemirsa yang berbahagia, untuk meraih kesempurnaan di dalam pemandian ini, maka menurut Al-Habib Asy-Syaikh Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf, disarankan agar orang yang bertugas memandikan jenazah ini menggunakan sarung tangan di tangan sebelah kiri. Kemudian pertama ini, mayat disiram dengan air bersih dari kepala sampai ke ujung kaki. Kemudian tangan kiri yang tadi sudah menggunakan sarung tangan ini menggosok-gosok perlahan ke seluruh tubuh, dari mulai kepala sampai ujung kaki. Kemudian agar bagian bawah, bagian belakang mayat itu juga tersiram air tadi itu, nah, dimiringkan, disiram air bersih, juga digosok-gosok. Nah, setelah ini selesai, lalu dimiringkan ke arah sebaliknya lagi, disiram pakai air bersih dari kepala sampai ujung kaki, lalu sambil digosok-gosok. Nah, para pemirsa, kemudian untuk mengeluarkan isi perut, nah, caranya adalah kepala dan badan diangkat dengan tangan kanan oleh petugas tadi itu yang memandikan jenazah, lalu tangan kirinya mengurut bagian perut, nah, sehingga kemudian isi perutnya, kotoran yang dari perutnya itu keluar. Para pemirsa yang berbahagia, kemudian setelah itu kotoran dari kubul dan dubur yang tadi dikeluarkan tadi itu dibersihkan dengan tangan kiri dan diperbanyak airnya. Kalau misalnya pakai gayung, ya diperbanyak air pakai gayung bagian kubul dan dubur. Kalau mau pakai selang juga semprotannya yang lebih keras, lebih deras. Ini utamanya adalah bagian kubul dan dubur atau kemaluan maupun anus bagian belakang. Kemudian setelah itu orang yang memandikan jenazah itu tadi melepas sarung tangannya, lalu dipakai yang baru, yang masih bersih dan masih suci. Nah, diganti sarung tangannya. Untuk apa? Karena setelah itu kemudian membersihkan lubang-lubang, membersihkan bagian gigi, mulut lah gitu. Kemudian lubang hidung, kemudian kotoran mata, lalu kotoran telinga. Nah, itu. Dan juga kotoran-kotoran yang ada di bawah kuku, baik kuku tangan maupun kuku kaki. Nah, ini dibersihkan. Nah, itu. Nah, setelah semuanya dianggap sudah bersih, sudah siap dimandikan, maka acara berikutnya adalah mewudukan jenazah. Pemirsa, niat wudu hampir sama dengan niat wudu kita, yaitu nawaitul wudu al masnuna lihadal mayit. Nah, itu. Atau nawaitul wudu'a al masnuna lihadal mayit. Nah, ini kalau mayit laki-laki. Kalau mayit perempuan ya nawaitul wudu'a al masnuna lihadihil mayyitati. Seperti biasa, mewudukan jenazah sama dengan kita berwudu urutannya. Ya, pertama mencuci jari-jari tangan, kemudian madmadho ya, jadi
semacam berkumur-kumur lah gitu. Kemudian istinsak, ya membersihkan kembali lubang hidung. Ya. Setelah itu kemudian sambil niat tadi itu mengusap wajah ya, dengan sambil berniat di dalam hati ya. Intinya adalah saya berniat membutuhkan mayit inilah gitu. Ya. Atau kalau mau dilafadzkan ya nawaitul wudu'a al-masnuna lihadal mayit. Ini kalau mayit laki-laki. Kalau mayit perempuan, nawaitul wudu'a al-masnuna lihadihil mayyitati. Setelah wajah diusap ya dengan tangan kiri ya, oleh petugas yang memandikan ya. Kemudian tangan kanan si mayit diusap ya oleh tangan kirinya yang memandikan. Ya dari ujung jari sampai ke siku baliklah gitu. Ini 3 kali, demikian pula yang kiri juga demikian 3 kali. Setelah itu kemudian petugas yang memandikan ini mengusap sebagian kepala dengan tangan kiri juga, ya, dengan tangan kiri juga. Lalu mengusap telinga, ya. Lalu kemudian mengusap atau membasuh ya. Kaki ya, dari ujung jari kaki sampai mata kaki kanan kiri ya, sambil di sela-sela jari jemarinya. Nah, itu sudah selesai mewudukan jenazah. Ya seperti biasa kalau setelah wudu kan ada doanya. Kita boleh berdoa dengan diawali dengan bersyahadat ya. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu disambung dengan Allahumma ja'alna minat tawwabina waj'alna minal mutatahhirin. Ya, mengapa menggunakan ini kan biar ya antara mayit dengan kita sama-sama mohon kepada Allah agar dijadikan sebagai orang-orang yang bertaubat dan dijadikan sebagai orang-orang yang suci. Kalau mau khusus mendoakan si mayit ya tinggal diganti dengan hu kalau itu mayit laki-laki. Misalnya Allahumma ja'alhu minat tawabina wa ja'alhu minal mutatahhirin. Kalau itu mayit perempuan ya hu diganti dengan ha. Allahumma ja'alha minat tawabina wa ja'alha minal mutatahhirin. Nah, itu doa lah itu. Doa ya. Doa setelah mewudukan jenazah. Para pemirsa yang berbahagia, setelah itu kemudian tahapan memandikan, mandi besar. Nah ini, kalau tadi itu belum mandi besar, tadi baru pembersihan ya. Sekarang tahapan memandikan jenazah ya, mandi besar. Nah gitu, mandi besar. Atau ya mandi besar ya. Yang pasti disiapkan 3 jenis air. Air sider, lalu air muzilah, lalu air poroh. Nah ini. Air sider itu adalah air yang dicampur dengan remukan daun bidara. Atau kalau tidak menemukan daun bidara ya pakai sabun lah gitu. Lah kalau air muzilah itu ya air bersih, air suci yang mensucikan. Ya, bisa air pakai gayung, bisa pakai air pakai selang. Nah itu. Lalu kalau air koroh itu adalah air yang sudah dicampur dengan air kapur barus. Nah, caranya sama dengan tadi itu. Jadi pertama jenazah ini dimandikan dengan air sider, air yang dicampuri dengan remukan daun bidara atau dengan sabun. Ya dimulai dari kepala ya sampai ke ujung kaki ya. Kemudian badan sebelah kanan ya sampai ujung kaki, lalu badan sebelah kiri ya. Nah itu sampai ujung kaki. Lalu dimiringkan untuk menyabuni atau menyiram air sider bagian belakang
Ya, miring kanan dulu misalnya, disiram dari atas ke bawah sampai ujung kaki, ya 3 kali lah. Itu. Setelah itu lalu dikembalikan, lalu sebelah kiri. Nah, nanti juga sama, disiram dari atas sampai ujung kaki 3 kali. Nah, ini tadi adalah penyiraman air sider, air yang dicampuri remukan daun bidara atau dengan sabun lah gitu. Lalu yang kedua, setelah air sider ini sudah merata ke seluruh tubuh, ya tentu tadi sambil digosok-gosok ya, sambil digosok-gosok dengan tangan kiri, petugas pemandinya itu yang pakai sarung tangan, tapi perlahan-perlahan ya. Birifqin, nah itu kalau dalam bahasa kitabnya itu birifqin, dengan perlahan-lahan ya, dengan pelan, dengan lembut. Nah, jadi sambil disiram air sider, sambil digosok-gosok perlahan-lahan gitu ya. Nah, setelah itu kemudian disiram pakai air muzilah. Ya, pakai gayung boleh, pakai selang juga boleh ya. Ya sama, dari kepala dulu ke bawah sampai ujung kaki ya, dari atas sampai ke bawah, dari atas sampai ke bawah ya. Kanan dulu baru kiri. Nah, setelah itu kemudian dimiringkan, disiram di belakangnya ya, dari atas sampai ke bawah. Nah, sampai bersih sambil digosok-gosok ya dengan perlahan. Ya. Terus kalau sudah kira-kira udah keset begitu, tinggal dimiringkan, dibalik untuk sebelah sininya. Juga sama, disiram dengan air yang tadi itu muzilah itu, air suci yang mensucikan dari atas sampai ke bawah. Terus sambil digosok-gosok ya. Nah, kalau sudah yakin ini sudah bersih ya, walaupun barangkali tidak sebersih apa yang kita harapkan, ya sebisa mungkin bersih lah begitu, sebisa mungkin bersih. Ya. Kalau sudah, kemudian yang terakhir adalah disiram air koroh, air yang dicampur kapur barus lainnya. Nah, setelah itu tadi sudah selesai kan, lalu dengan disiram air koroh. Ya, penyiramannya sama juga boleh lah dengan tadi itu. Ya, yang penting air kapur barus ini merata ya. Ya, prinsipnya ya dari atas ke bawah, lalu kanan dulu, baru kiri lah gitu kan. Lalu nanti belakangnya juga sama, kanan dulu, terus kiri. Saya kira gitulah. Ya. Iya, ingin saya sampaikan juga bahwa proses pemandian tadi itu dari awal sampai akhir, ini jenazah dalam keadaan tertutup. Nah, tertutup ya. Ya, kalau bisa memang semua orang yang melakukan pemandian tidak melihat aurat. Nah, gitu. Jadi ditutup pakai kain. Gitu. Nah, setelah selesai tadi dimandikan, kain ini tadi kan udah basah atau bahkan kotor ya. Lalu segera diambilkan kain yang bersih, yang suci ya, yang baru begitu, kain bersih begitu ya, yang suci juga. Lalu yang lama ini yang kotor tadi itu disingkirkan ya, sambil ini ditutup. Nah, gitu. Tapi hati-hati ya. Jadi jangan melihat aurat gitu. Ya. Lalu kemudian karena ini sudah wudhu, sudah mandi besar, ini sentuhan-sentuhan yang membuat batal ini jangan sampai dilakukan. Nah, jadi ya tadi itu sebaiknya pakai sarung karet ya, pakai sarung tangan ya, sehingga tidak bikin batal ya. Nah, itu kan. Nah, itu. Jadi sentuhan-sentuhan yang menyebabkan wudhunya batal atau wudhunya batal itu dihindari lah gitu. Nah, gitu. Nah, kalau itu sudah selesai, sudah tinggal nanti dikafanin. Nah, itu. Lah, untuk bab tata cara mengkafani jenazah, nanti insya Allah nanti akan kami sampaikan pada video berikutnya. Saya kira itu para pemirsa yang saya hormati. Ya, nanti lebih jelasnya setelah ini kita saksikan praktek memandikan jenazah dengan boneka yang nanti akan dipimpin oleh menantu saya sendiri, Muhammad Rifki Ridho LC MH. Itu saya kira mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan ini menjadi ibadah kita bersama untuk menunaikan
tugas-tugas mulia ya di muka bumi ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mencoba melakukan atau mempraktekkan prosesi pemandian jenazah ya. Ini setelah kita meletakkan posisi jenazah semacam ini ya, dalam keadaan menghadap kiblat kedua telapak kakinya. Jadi ini menghadap kiblat kedua telapak kakinya. Kemudian jenazah juga ditutup dengan menggunakan kain. Ini kalau kainnya kalau bisa kain yang tipis yang bisa menembus air. Ya, kemudian sebisa mungkin untuk bagian aurat. Ini bagian aurat ini berarti dari pusar ke bawah itu kita tambahi kain lagi agar kulitnya itu tidak terlihat oleh orang yang memandikan. Ini semacam ini. Nah, setelah jenazah dalam keadaan siap, maka langkah yang pertama kita menyiram jenazah ini dengan air bersih. Air bersih, misalkan ini kita dimulai itu dari kepala. Dari kepala. Dan ketika menyiramkan itu kalau bisa dari bawah ini. Dari bawah ini. Nanti kita dibantu dibukakan ininya, kita mulai dari bawah ini. Ya, ini tetap dibuka ke semacam ini ya, biar kita yang memandikan tidak melihat, maka dari bawah sini. Kita dari bagian muka itu sampai kepada bagian dagu. Ya. Dari bagian dagu. Lalu kemudian setelah itu kita siram juga setelah ini ke bawah. Ya, jadi dari sini itu ke bawah semuanya ya dalam keadaan tertutup ya. Kita juga tidak melihat ini ya. Jadi masih air bersih. Semuanya ini penyiraman air bersih dalam rangka untuk menghilangkan kotoran yang ada di tubuh si mayit dulu. Ya. Nah, ini pakai selang juga nggak jadi masalah. Yang penting air bersih ya. Dari sini kanan ke bawah ini ya sampai basah. Lalu kemudian kita juga dari sini, nah dari kiri ini ke bawah sama satu jalur sampai kepada ujung kaki. Ini dilakukan tanpa digosok. Ini yang pertama ini dulu. Yang penting basah dulu bagian si mayit. Nah ini setelah ini baru kita itu yang bawah langkah bawah. Yang penting basah dulu untuk bawah, belum dibalak-balik karena kita ini ingin membersihkan bagian si mayit ini biar basah dulu, karena nanti kan ada prosesi berikutnya, yaitu prosesi setelah disiram. Ini adalah prosesi di mana kita mengeluarkan kotoran si mayit. Nah, ketika kita ingin melakukan kotoran si mayit, maka si mayit kita angkat. Ini kalau kita buka ya. Kalau kita buka maka kita angkat semacam ini. Ya. Maka ini bisa dipegang, ini bagian tangan semacam ini. Sebab ini mayit kan kepala pasti uglak-uglek ya. Maka ini kita pegang semacam ini. Ya. Ya, ini tetap tertutup. Iya, pembantu itu menutup. Ya. Ini menutup. Kita tangan kiri ini nanti kita balut dulu dengan menggunakan kain ya, sarung tangan. Lalu kemudian perut kita ini yang tangan kita itu nanti mengusap perut dari atas sini dipelorok ke bawah biar isi perut itu keluar. Jadi ini harus dalam keadaan tertutup ya. Ini hanya kita contoh jadi saya perlihatkan ya. Tadi memang ini harus tertutup semuanya, tapi makanya kalau ideal itu dari bawah kain. Jadi nanti kita melorotnya semacam ini. Nah, sampai ke bawah. Sampai benar-benar isi perut itu keluar. Ya. Setelah ini ya, jadi ini megangnya semacam ini, tangan. Ini perlu diperhatikan ini, karena ini nanti ini ya ini, kemudian ini. Kalau misalkan tadi di bawah tanah, maka kita yang di belakang. Tapi berhubung kita itu ada meja, maka kita yang di sini. Ya. Sampai ke luar. Nah, setelah keluar, kita kembalikan ke posisi semula. Ya, ini prosesi ini berarti sudah selesai. Baru kemudian prosesi istinja. Ya, tadi kan setelah dikeluarkan isinya otomatis ada kotoran yang ada. Maka kita istinjakan si mayit dengan menggunakan air bersih, yaitu disiram bagian ini. Ya, disiram bagian ini ya, bagian di mana tadi kita yaitu bagian kubul dan dubur. Bagian kemaluan dan bagian ya, ini tetap dalam keadaan tertutup sehingga kita menyiramnya dari bawah kain. Ya, dari bawah kain. Masih air bersih. Ya tetap
Oh ini tetap harus diangkat kita berusaha makanya. Tapi belum dibalik ya, ini masih belum proses pemandian. Artinya kita melakukannya itu masih secukupnya. Masih prosesi pembersihan. Pembersihan kotoran yang ada di dalam perut. Ini disiram sampai benar-benar kita merasa kalau ini adalah hari yang bersih. Ya, setelah diistinjakan selesai, ya, proses dan kita itu sudah meyakin kalau itu sudah bersih, maka proses berikutnya adalah kita menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di bawah kuku mayit. Ya, kita mulainya dari atas juga boleh, misalkan dari kuku tangan. Ini caranya dengan menggunakan apa? Ya, utama itu dengan menggunakan kain yang sudah kita balutkan di tangan kita. Tangan kiri tutup. Ya, kita tangan kiri ganti sarung tangan lagi yang lain karena tadi sarung tangan sudah untuk istinja kotor. Maka kita kuku-kuku yang di bawah mayit ini kita bersihkan semuanya. Ya, kita bersihkan semuanya sampai benar-benar bersih. Lalu kemudian kita setelah tangan selesai ini dimulai dari kanan ya. Kemudian ini baru kemudian kita ke kaki juga ini. Ini biasanya yang lebih parah. Makanya ketika kotoran yang ini itu banyak, maka bisa juga dibantu dengan air hangat, itu juga jadi masalah. Untuk menghilangkan kotoran yang ada di kuku atau di bawah kuku dengan menggunakan kain atau menggunakan sikat yang halus untuk membantu. Anda boleh, itu makruh. Memotong kuku atau menghilangkan sesuatu dari mayit itu makruh. Loh, kecuali kalau kukunya itu sudah panjang sekali ya, itu tetap makruh ya. Tetapi itu kalau memang darurat dan sangat terpaksa bisa dilakukan, tetapi itu makruh. Artinya makruh itu dilakukan hanya makruh saja, nggak sampai dosa itu. Ya ini dibersihkan. Kalau di kampung pakai kulit kayu daun kelor. Dan gorong. Kulit kayunya buat Kulit daun kelor. Kampung ya. Ya sebenarnya itu ya bisa pakai sikat gigi juga boleh, pakai kain ini juga bisa. Yang halus ada yang agak mahal dikit lah ya. Itu boleh ya. Karena itu lebih, karena dulu itu pakai daun kelor ya, utamanya memang siwak ya. Setelah ini baru kemudian yang berpotensi itu menimbulkan kotoran-kotoran juga semua dibersihkan, termasuk di leher ini ya. Di leher itu kan biasanya ada lipetan-lipetan. Nah, ini juga kita bersihkan semuanya itu sampai benar-benar. Terus ya ganggang itu, ketek juga itu. Kemudian di sempitan ya. Perempatan juga itu penting. Kemudian telinga ini juga kita bersihkan semuanya. Setelah itu baru kita siram dengan menggunakan air bersih kembali ya kotoran-kotoran yang ada ini ya. Dalam prosesi ini kan nanti satu itu melakukan, nanti yang lain itu membantu melakukan penyiraman. Tetap dia penyiraman itu tetap kita lakukan dari bawah ini ya. Dari bawah kain. Nah, setelah prosesi ini baru adalah prosesi mewudukan si mayit. Prosesi mewudukan si mayit. Di sini ada dua pilihan ya. Yang sempurna kita mewudukan si mayit dengan mengikut sertakan kesunahan yang ada di dalam prosesi berwudu. Itu yang utama. Makanya di awal dari siwak, lalu kemudian mencuci tangan, itu, lalu kemudian berkumur-kumur, lalu kemudian nanti dimulai dari membasuh muka juga, lalu kemudian mengusap sebagian tangan. Itu seperti prosesi orang itu wudu seperti biasanya. Nah, maka ketika kita mengawali dengan cara siwak, kita menggunakan kain atau sarung tangan kembali yang baru, kita masukkan di mulut dengan jari telunjuk kita. Ya, jari telunjuk kita sama ini tetap kita pegang agak sedikit diangkat, ini masuk, kemudian bagian kiri, lalu kemudian tengah. Sebagaimana kesunahan ketika kita itu siwakan. Gosok gigi kan dari kanan, kiri, kemudian tengah, atas bawah itu, sebagaimana itu. Ya setelah itu baru kemudian kumur-kumur. Kita ambil air, ya, kemudian kita masukkan ke sini. Posisi kepala agak sedikit, jangan kayak gini, tapi agak sedikit diangkat semacam ini. Secukupnya kotoran-kotoran yang ada itu sekiranya bisa hilang. Dan diteruskan dengan prosesi berwudu sampai kepada pembasuhan kedua kaki. Nah setelah ini wudu selesai baru kita mau, tadi ingat ya ketika wudu kita harus niat. Ya nawaitul wudu al-masnuna lihadal mayit. Ini tadi ketika prosesi berwudu, terutama ketika kita mulai membasuh muka. Dan juga ya cara yang ya ini misalkan kita tadi sudah nyiwakan tadi sudah, kemudian istinsak sudah, maka ketika kita mulai membasuh muka kita itu juga ngambil air dengan tangan boleh, disiramkan juga boleh tangan, kemudian kita bilang nawaitul wudu al masnuna lihadal mayit. Dan seterusnya seperti prosesi wudu.
Dilanjutkan sampai kemudian prosesi wudhu, lalu kita itu nanti diakhiri dengan membasuh kedua kaki. Ini dalam prosesi berwudhu semacam itu. Nah ini mayit sudah mendapatkan kesunahan berwudhu, maka sudah mulai proses pemandian. Nah proses pemandian kita mulai dengan air yang pertama, yaitu air sabun. Ini kan sudah bersih mayit sebenarnya. Hanya saja kesunahannya belum maksimal di dalam prosesi pemandian. Kita ambil yang pertama air sider ataupun air sabun juga nggak apa-apa, tapi namanya air sider. Sama kita mulai. Ya. Ingat, kalau mayit dalam keadaan tertutup, maka kita membasuh sama. Dari bawah ini kemudian diawali dari kepala. Dari basah ya, maka kain ada yang megang, maka kita ini ya dari kepala ini ini ya sampai kepala, ini sudah kepala selesai. Setelah kepala selesai, ini bagian muka semuanya selesai, kita lalu dari tangan, dari ujung tangan. Ini dari ujung tangan, kita juga dari bawah kain. Jadi dari ujung tangan ini berarti dari sini nanti ke sini. Maka kita mulainya dari sini ya, dari bawah, dari jari, kemudian ke atas. Sampai kita itu 3 kali. 1, kemudian kita ngambil air kedua, kemudian ini tangan sini 3 kali sambil digosok-gosok seringan. Jadi kayak gini sambil digosok. Ya, sekiranya orang nyabuni secukupnya. Kemudian yang ketiga juga sama. Nah, setelah itu kita dari sisi bagian kanan masih tetap dengan air musilah, kita dari atas sini. Terus bagian kanan mengalir sambil digosok-gosok pelan ya sampai ke kaki segini. Ini yang pertama. Kemudian dengan kedua kali sama dengan air tadi kita ambil, maka dari sini lagi turun ke bawah sambil digosok-gosok. Ya. Ke bawah ini sambil digosok-gosok. Dan diusahakan orang yang mandi kan juga tidak melihat aurat ya. Ini hanya praktek saja, jadi kita buka lebar-lebar biar kita kelihatan. Tetapi pada dasarnya saya ulangi lagi, kita menyiramnya dari bawah kain biar aurat itu tetap terjaga. Nah setelah kanan selesai 3 kali, kita pindah ke kiri. Maka kita sama dari ujung tangan ini, dari ujung jari sini kita ya ke atas sebanyak 3 kali. Sini ya, dari ujung ini ke sana sebanyak 3 kali. Baru kemudian sama kita dari sini ke bawah. Ya, dari sini ke bawah, dari sebelah kiri ke bawah sampai ujung kaki. Sambil digosok-gosok gitu ya tadi. Ketika prosesi penyiraman itu juga sambil digosok-gosok sebanyak 3 kali. Nah, setelah ini baru kita ingin membasuh bagian belakang. Maka caranya gimana? Ya, kaki ini kita naikkan. Ya, ini. Kaki kanan dinaikkan ke sini. Untuk memutar nih. Kemudian nanti satu orang itu memegang bagian sini. Ini, yang satu bagian ini, yang satu ini kemudian dimiringkan. Tangannya tetap kita, nah, ini ya. Baru kemudian kita siram bagian belakang. Ya, tetap bagian belakang kita siram dari sini, kita siram ya dari bawah kain, kita siram bagian belakang ke bawah. Sambil digosok-gosok juga. Sambil bersih itu digosok-gosok juga. Ya, sambil ini bagian belakang. Ya, 2, kemudian 1 lagi kita ambil air, masih tetap air sabun 3 kali. Nah, sampai ini sambil digosok-gosok. Lalu kemudian kita kembalikan ke posisi yang semula. Nah, setelah kembali posisi semula, kita akan memiringkan ke sebelah sana. Maka gantian ya, kaki kiri kita naikkan di atas kaki kanan, semacam ini. Ya, kemudian tangan kita keluarkan, tetap baru kita miringkan semacam ini. Maka 1 itu memegang bagian ini, 1 orang, kemudian 1 orang di bagian sini, ini kemudian 1 di bagian kaki. Kita lakukan hal yang serupa. Kita nyiram dari bagian ini. Air sider masih tetap. Air sider. Ini sebanyak 3, 1, kemudian 2, kemudian kita ambil lagi 3. Maka ini kita kembalikan lagi ke posisi yang semula. Maka pemandian dengan menggunakan air sider itu sudah selesai. Dan kita anggap tadi sambil menggosok-gosok dan ini sudah bersih. Lalu kita bersihkan sisa-sisa sabun yang ada di mayit itu dengan menggunakan air yang kedua, yaitu air muzilah. Sama prosesinya, sama persis. Kita mulai daripada muka, lalu kemudian dari ujung tangan, sama prosesinya sama seperti tadi.
Ya, kemudian membalikannya juga sama. Sama, ini juga dilakukan sebanyak 3 kali. Seperti proses yang pertama tadi. Ya, setelah itu ini kan bersih. Baru ketika kita yakini sekiranya ini sudah benar-benar bersih dan kotoran itu sudah tidak ada, lalu kemudian kita siram dengan air yang ketiga, air kapur, dengan proses yang sama seperti yang tadi. Ya, dengan proses yang sama. Ini sebagai finishing. Dengan proses yang sama. Paham? Dengan proses yang sama kita mulai dari kepala sama, kemudian dari ujung jari ke sini, baru kemudian ke bawah. Dan ini dilakukan sebanyak 3 kali. Setelah itu prosesnya selesai. Ya. Nah, maka tinggal setelah kain ini maka bersih, kemudian tinggal penggantian air. Nah, sama juga di dalam proses penggantian kain juga, sebisa mungkin itu mayit itu tidak terlihat. Makanya kalau misalkan kita mau mandi dari sebelah kanan semacam ini, maka kain itu kita taruh di atas, kemudian yang satu itu melorot. Ditarik. Ya, tarik ke samping atau ke samping nggak jadi masalah. Ya, yang penting ke bawah. Nah, itu sudah selesai. Nah, baru ini semua. Nah, baru ditutup kembali. Ya, ini baik itu nanti dibersihkan dengan handuk ataupun tidak. Ini yang terpenting itu penggantian air itu, penggantian kain itu prosesnya semacam tadi. Baru setelah ini kan nanti kan mayit itu siap dipindah ke tempat kapan. Nah, catatannya tadi, ketika awal prosesi pemandian, maka kita bisa disunahkan untuk menyalakan apa tadi? Bukhur, kemenyan atau bahasanya tadi apa? Dupa. Nah, itu tujuannya untuk apa? Ya, biar ini. Kenapa nggak minyak wangi saja? Kenapa harus dupa? Karena dupa itu dengan asap. Di mana asap itu efeknya kepada kulit itu tidak seperti minyak wangi ketika ditempelkan di kulit. Dari sekarang itu kan sudah pakai, ya itu kan hilang. Tapi kalau yang dupa itu kan tetap terus sampai proses itu selesai. Nah, itu handuk itu bebas hanya untuk ini aja, untuk mengeringkan saja. Nah, ini. Dihandukin tadi setelah air kapur baru supaya ya air kapur baru kan. Iya, itu setelah selesai. Itu kalau dihanduki ya, kalau dia. Sebab ketika kita mau dikapani kan mau tidak mau itu kan harus dihanduki. Atau kalau tidak dihanduki, biarkan dulu sampai tuntas juga nggak jadi masalah. Ya, kalau bisa ini yang sudah kering karena proses, tapi sebisa mungkin karena nanti kalau basah itu kan akan ya baru setelah ini nanti kan dipindah ya. Cara memindah jenazah itu kan minimal 3 orang. Ya, jadi yang satu di bagian ini, kedua ini, kemudian ketiga ini nanti dipindah ke tempat pengkafanan mayit. Ya begitulah ya, kurang lebihnya itu semacam itu ya.